Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semua senantiasa sehat dan senantiasa berbahagia selalu ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Erdi Pradityo, Budaya Suara Ahli Madya di BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian membahas tentang strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yang dimana PKN tingkat 2 ini nantinya insya Allah akan dilaksanakan oleh BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun strategi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah di agenda 2 atau di agenda kepemimpinan strategis. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, marilah kita sama-sama kita bahas terkait dengan strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan strategis. Check this out. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita bahas tentang strategi pembelajaran di agenda 2, yaitu kepemimpinan strategis. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di agenda 2, kepemimpinan strategis terdapat 3 mata pelatihan. Mata pelatihan kepemimpinan digital, mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan, dan mata pelatihan organisasi pembelajar. Nah, di agenda 2 ini terbagi menjadi 2 sesi pembelajaran. Seperti kita ketahui, yang pertama dari sesi e-learning, terdiri dari sinkronus dan asinkronus dengan total selama 25 jam pelajaran. Lalu sesi klasikal atau tetap muka langsung dengan total 2 jam pelajaran. Kita masuk yang pertama pada sesi hari pertama, yaitu sinkronus dan asinkronus. Adapun strategi pembelajaran yang pertama terkait dengan sinkronus adalah kita melakukan perkenalan dulu. Fasilitator dengan peserta melakukan perkenalan, ataupun antar peserta juga saling melakukan perkenalan. Setelah itu kita membangun suasana kelas. Nah, suasana kelas ini bisa menggunakan ice breaking, video, atau game, ataupun apresiasi dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan. Lalu yang ketiga kita melakukan refleksi pembelajaran mandiri dari agenda 2 yang telah peserta lakukan. Jadi sebelum e-learning kan peserta melakukan pelajaran mandiri, nah kita refleksi apa yang mereka sudah dapat. Nah, setelah kita refleksi, kita lakukan pendalaman. Pendalaman materi di agenda 2 yang berupa overview melalui diskusi ataupun sharing knowledge. Setelah itu pendalaman materi kita lakukan untuk mengkaitkan agenda 2 dengan agenda 1, 3, dan 4. Sama, kita juga bisa melakukan dengan diskusi dan sharing knowledge antar peserta. Nah, setelah pendalaman kita lakukan, kita melakukan presentasi. Kita minta peserta untuk melakukan presentasi dan pembahasan dari penugasan pembelajaran mandiri yang berupa esai. Itu cukup 2 orang. Ya, karena mengingat waktu cukup 2 orang atau waktu jika masih ada bisa ditambahkan. Nah, selanjutnya setelah dipresentasikan dan dibahas, kita minta peserta untuk memberikan tesis knowledge mereka terhadap agenda 2 itu apa. Setelah peserta melakukan tesis knowledge, kita wrap up. Ya. Kita rangkum, kita wrap up apa saja yang sudah kita bahas di sinkronus 1. Setelah kita wrap up, kita lakukan penjelasan terkait dengan penugasan-penugasan pada asinkronus 1 yang akan peserta lakukan. Setelah itu, pada asinkronus 1, selama 5 jam pelajaran, kita melakukan pertama adalah self activity. Untuk peserta itu ada self activity yang dimana peserta kita minta untuk memperbaiki atau mengkoreksi lah ya esai-esai yang telah mereka buat dan telah dibahas pada sinkronus tadi. Itu untuk self activity-nya. Nah, yang kedua ada aktivitas grup atau grup activity, di mana nanti grupnya kelompoknya akan dibagi menjadi 3 sub kelompok ya, Bapak Ibu sekalian, masing-masing 5 peserta. Kenapa 5 peserta? Karena di DKI Jakarta satu angkatan hanya 30 orang. 30 orang dan ada 2 kelompok besar masing-masing 15. Seperti itu. Lalu lalu kelompok besar 15 orang tadi menetapkan satu organisasi dan isu apa yang akan dibahas. Misalkan organisasi Pertamina atau kereta api atau uh, anything lah, apapun misalnya. Dan isunya apa? Itu mereka tetapkan bersama. Setelah tetapkan, setiap subkelompok diminta untuk menganalisa setiap materi dari agenda kedua. Di sini sudah kita bagi ya, subkelompok 1 membahas tentang kepemimpinan digital, subkelompok 2 membahas tentang kepemimpinan kewirausahaan, subkelompok 3 membahas tentang organisasi pembelajaran. Seperti itu. Dan nanti hasil dari group activity akan dipaparkan pada sinkronus kedua esok harinya. Lalu submit penugasan group activity pada hari yang sama pukul 23 dan 29. Esok harinya di sinkronus kedua, kita melakukan refleksi pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang lainnya.
Dan juga kita meminta paparan hasil diskusi grup, activity, tiga kelompok tadi, tiga subkelompok tadi. Setelah itu kita test knowledge atas hasil paparan diskusi peserta. Kalau tadi paparan diskusi grup activity, sekarang paparan yang esai. Esai yang kemarin dua peserta, sekarang dua peserta lainnya. Silakan. Kemudian sama kita wrap up lagi, dan setelah wrap up agenda 2 sinkronus kedua, kita jelaskan penugasan asinkronus kedua. Yang di mana pada asinkronus kedua masih sama terdapat dua aktivitas ya Bapak Ibu sekalian. Ada pertama adalah self activity di mana peserta melanjutkan memperbaiki esai yang sudah dibuat kemarin dan sudah dibahas pada sinkronus kedua ini. Lalu ada group activity. Group activity berbeda dengan group activity di asinkronus yang pertama. Yang di mana di asinkronus kedua ini hanya jadi satu kelompok besar. Yang di mana kelompok besar tadi mengintegrasikan hasil dari penugasan sub-sub kelompok kemarin yang sudah dibahas tadi pada sinkronus kedua. Nanti kelompok tersebut diminta untuk menganalisis kemampuan strategis pada organisasi yang dipilih berdasarkan perspektif agenda 2. Lalu setelah menganalisis, peserta diminta memberikan rekomendasi. Rekomendasi strategi ke peningkatan kinerja organisasi, khususnya Pemprov DKI Jakarta, menuju organisasi yang lebih adaptif. Apalagi ini dalam rangka menyongsong kota global ataupun pusat perekonomian nasional. Seperti itu. Itu di hari kedua. Selanjutnya di hari ketiga, di semester 3 tepatnya sama. Kita melakukan refleksi dulu, diawali dengan refleksi pembelajaran sinkronus dan asinkronus sebelumnya. Setelah itu kita minta peserta untuk memaparkan hasil diskusi kelompok yang sudah diintegrasikan tadi. Ya. Setelah itu kita minta beberapa peserta untuk melakukan tested knowledge atas hasil paparan dan diskusi yang telah dilakukan. Ya. Setelah itu barulah kita melakukan meminta peserta untuk mempresentasikan dan membahas penugasan esai untuk dua orang peserta lainnya. Nah, di sini menariknya, karena kita total kurang lebih 15 peserta ya, satu kelompok, berarti kan 3 hari hanya 6 peserta. Nah, mungkin peserta yang lain bisa bisa melihat, ya, melihat dari peserta-peserta yang sudah paparan. Karena tidak mungkin dari waktu, tidak mungkin untuk semua peserta 15 paparan. Tapi ya, tergantung situasi tentunya, Bapak Ibu sekali. Ya. Lalu setelah peserta memaparkan esainya, kita melakukan wrap up, lalu kita juga memberikan penguatan kembali sebagai pengantar peserta masuk ke agenda berikutnya, yaitu agenda 3 dan agenda 4. Setelah itu kita perlu lagi menjelaskan penugasan asinkronus 3. Ya, asinkronus 3. Dan terakhir kita memberikan motivasi kepada peserta agar tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas pelatihan ataupun melaksanakan tugas sebagai jabatan pimpinan tinggi seperti itu. Nah, masuk ke yang terakhir adalah asinkronus ketiga. Self activity-nya masih sama, yaitu yang pertama memperbaiki esai yang telah dibuat dan dibahas sebelumnya. Namun ada tambahan tugas self activity, yaitu membuat learning journey dalam bentuk Word atau dalam 2 halaman ya, atau dalam bentuk MP3 rekaman suara atau rekaman video dengan durasi maksimal 2 sampai dengan 3 menit. Dan grup activity-nya adalah melengkapi atau memperbaiki hasil dari diskusi tadi di sinkronus ketiga. Nah, tugas-tugas ini nantinya akan disubmit ke dalam LMS yang sudah disediakan oleh penyelenggara pada selambat-lambatnya, diupload ya, selambat-lambatnya pukul 23.59 di hari yang sama. Untuk melengkapi e-learning ini, kita akan ada namanya klasikal belajar pelajaran di hari ke-37 kurang lebih, itu sekalian. Nah, klasikal ini hanya 2 jam pelajaran, di mana kita harus bisa mengefektifkan atau mengelola waktu dengan baik. Di sini kami menawarkan adalah yang pertama strateginya adalah kita perkenalan sebetulnya kalau memang kelasnya berbeda ya. Tapi kalau memang kelasnya sama tidak lagi perlu perkenalan, tapi kita yang pertama bisa membina suasana kelas. Seperti biasa, membina suasana kelas bisa melalui ice breaking, video, game, ataupun apresiasi, dan lain sebagainya. Lalu ada knowledge sharing, agenda kepemimpinan strategi dalam aktualisasi kepemimpinan strategis. Teman-teman peserta diminta knowledge sharing dari e-learning, belajar mandiri, apa yang mereka dapat terkait dengan agenda. Lalu kita bisa selipkan evaluasi pembelajaran dengan melalui observasi langsung ataupun ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi pembelajaran dari agenda 2 ini. Setelah itu kita review secara keseluruhan pembelajaran agenda 2 kurang lebihnya apa. Dan terakhir, karena hanya 2JP, kita memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta agar tetap, sekali lagi tetap semangat, tetap bisa menjadi yang terbaik dari yang paling baik.
Baik Bapak Ibu sekalian, nah inilah materi-materi strategi pembelajaran yang bisa saya usulkan untuk agenda 2 dalam pelatihan profil nasional yang akan diselenggarakan oleh BPTN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan saya mohon adanya koreksi dan tanggapan serta masukan-masukan yang bangun bagi strategi pembelajaran agenda 2 khususnya yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan, kekurangan. Apabila terdapat banyak kesalahan, kekurangan datang dari saya pribadi. Apabila ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Yudi Pradityo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.